Halo Sobat Matematika, gimana kabar kalian? Semoga matematika kalian lancar jaya terus ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari kelas 12.2 bakal jelasin nih mengenai materi bab lingkaran. Kira-kira apa yang bakal kita bahas ya soal lingkaran? Oke, jika kalian penasaran, simak terus dari penjelasan tutor-tutor berikut ini. Selamat malam Bu Iin, saya Vincentius Erlan Bagastronata, nomor absen 36. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di materi 4A yaitu persamaan lingkaran. Di materi persamaan lingkaran ini memiliki 8 rumus penting seperti yang akan saya tampilkan di sebelah sini. Nah, jadi itu adalah beberapa rumus penting yang ada di materi persamaan lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh latihan soal. Jadi soal yang pertama yaitu persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan menyinggung garis 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Untuk soal ini kita menggunakan cara yang nomor 8, yaitu R sama dengan mutlak AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita masukkan X, Y dan C dari 12X min 5Y dikurangi 39, yang berarti 12 dikali 0 ditambah min 5 dikali 0 dikurangi 39 per akar 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 5. 5 pangkat 2 maksud saya. Selanjutnya kita hitung pembilangnya yaitu min 39, dan untuk penyebutnya 100 akar 169 yang dioperasikan menjadi mutlak min 3 atau hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan R pangkat 2 nya ini menjadi 3 pangkat 2, yang hasil dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Berikutnya yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Benedikta Kinariosi, biasa dipanggil Osi. Saya dari kelas 12.2 absen 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari 4B. Nah, untuk materi 4B ini adalah kedudukan titik pada lingkaran. Sebelumnya, kedudukan titik pada lingkaran itu pada dasarnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lalu untuk di dalam lingkaran itu menjadi kurang dari, kalau di luar lingkaran itu menjadi lebih dari. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu kedudukan titik P adalah 4,3 pada lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41 adalah. Nah, untuk di sini P-nya adalah 4 dan juga 3, berarti maka X1-nya adalah 4 dan juga Y1-nya adalah 3. Lalu kita tinggal masukkan di X kuadrat sama dengan Y kuadrat, itu berarti X-nya kita masukin 4 dan juga Y-nya kita masukin 3. Nah, untuk 4 kuadrat ini sama dengan 16 dan juga 3 kuadrat ini adalah 9, lalu ditambahkan menjadi 25. Nah, 25 ini adalah lebih kecil daripada 41, maka ini terjadi di dalam lingkaran L. Sekian penjelasan dan juga contoh soal mengenai kedudukan titik pada lingkaran dari saya. Terima kasih. Halo
semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zakia, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis pada lingkaran, yaitu ada garis memotong di 2 titik pada lingkaran, garis memotong di 1 titik pada lingkaran atau menyinggung lingkaran, garis tidak memotong lingkaran atau garis berada di luar lingkaran. Nah, itu ada 3, dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari ketiga garis lingkaran tersebut. Jadi yang pertama, kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Dengan penjelasan ini, X ditambah Y sama dengan 5 menjadi X sama dengan min Y ditambah 5. Dan itu disubstitusikan X ke persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Dalam kurung, min Y ditambah 5 tutup kurung itu ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25 ditambah Y kuadrat menjadi 0. 2Y kuadrat dikurangi 10Y sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari A, B, dan C-nya. Yaitu A-nya itu 2, B-nya itu min 10, C-nya itu 0. Dan di sini kita mencari C-nya itu dari D, min B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi, min 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 0. Sama dengan 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama aku Maida Laikhem. Aku kelas 12-2 nomor absen 27. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pusat. Jadi pengertiannya, persamaan garis singgung yang menyentuh lingkaran pada satu titik tertentu dan melalui pusat titik itu sendiri. Garis ini melewati pusat lingkaran. Dia akan selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi persamaan yang umum dalam bentuk standar yang biasa diberikan itu di dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini aku punya contoh soal. Pas ini aku ngerjain dari uji kompetensi, yaitu jadi A sama B itu dari titik pusatnya. Jadi di contoh soal ini adalah titik 4 sama minus 3 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Itu tinggal disubstitusikan. Jadi X-nya kita bisa identifikasi itu 4 dan Y-nya itu min 3. Jadi hasil akhirnya 4X min 3Y sama dengan 5. Udah. Makasih. Halo semua. Tadi belum kenalan ya? Oke. Kenalin, nama aku Bimo Indra Prastio dari kelas 12 MP2. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai salah satu materi dalam bab lingkaran, yaitu mengenai persamaan garis singgung dengan gradien. Jadi, dalam materi ini itu sebelum kita mencari persamaan garis singgungnya atau kita menentukan persamaan garis singgungnya, kita diminta terlebih dahulu untuk mencari gradien yang ditentukan. Nah, kakak atau saya punya soal nih mengenai materi persamaan garis singgung dengan gradien. Berikut ini adalah soalnya. Nah, diketahui dalam soal tersebut yaitu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus garis 2Y min 3 tambah 3 sama dengan 0 adalah, oke, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tulis lingkaran L itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25.
Di sini diketahui juga pusat di O itu 0,0 dan jari-jarinya berapa? Untuk mencari jari-jarinya kita lihat dari persamaan dari lingkaran L, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, 25 itu adalah jari-jarinya, jadi persamaan R kuadrat. Jadi 25 itu kita akarkan. Maka R-nya sama dengan akar 25. Jadi R-nya adalah 5. Nah, setelah diketahui jari-jarinya adalah 5, kemudian kita mencari gradiennya. Yaitu yang pertama, gradien garis 2y min x plus 3 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu M1 atau gradien M1. Kemudian 2y min x-nya itu dipindah ke kanan beserta plus 3 sehingga menjadi persamaan 2y sama dengan x min 3. Kemudian 2 pada y dipindah ke sebelah kanan menjadi pembagian, yaitu menjadi y sama dengan setengah x min 3 per 2. Maka M1 sama dengan 1 per 2. Nah, perlu diingat lagi bahwa ini adalah gradien yang bersifat tegak lurus. Jadi, untuk mencari gradien yang tegak lurus, itu menggunakan rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, untuk M1 kita sudah memperolehnya, yaitu setengah. Maka untuk mencari M2 itu tinggal kita setengah dikali berapa sama dengan hasilnya adalah min 1. Maka M2 diperoleh adalah hasilnya adalah minus 2. Nah, setelah kita menemukan jari-jari, gradien M1 dan juga M2, kemudian persamaan lingkarannya, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan garis singgungnya menggunakan rumus y sama dengan mx tambah kurang r dalam akar 1 tambah m kuadrat. Kita masukkan hasil dari yang sudah didapat dalam rumus itu, yang menjadi y sama dengan min 2x tambah kurang jari-jarinya tadi adalah 5 akar 1 tambah min 2 kuadrat. Kemudian y-nya sama dengan min 2x tambah kurang 5 akar 5. Sehingga kemudian misalnya adalah y sama dengan min 2x tambah kurang 5 akar 5. Nah, itu akan menjadi dua persamaan garis singgung, yaitu y sama dengan min 2x tambah 5 akar 5 atau y sama dengan min 2x min 5 akar 5. Berikut itu adalah penjelasan dari salah satu soal mengenai persamaan garis singgung dengan gradien. Nah, bagaimana? Sudah mulai tertarik lagi dengan matematika?